Mari kita bahas soal-soal di sesi 21. Yuk kita bahas soal nomor 1. Warna merah melambangkan keberanian, pengorbanan, dan santo pelindung Inggris, Santo George, serta muncul sebagai salib pada bendera Inggris. Warna putih mewakili kemurnian, perdamaian, dan kebenaran. Latar belakang putih pada salib Santo George dan salib Santo Patrick dari Irlandia juga menekankan makna ini. Warna biru melambangkan keteguhan, keadilan, dan kewibawaan. Warna biru ini adalah latar belakang dari salib diagonal putih Santo Andrew, yaitu Santo Pelindung Skotlandia. Yuk kita bahas soal nomor 2. W.G. Rudolf Supratman adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain sebagai komposer, ia juga seorang jurnalis, wartawan, dan penulis. Ia secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1971. Beliau adalah sosok di balik lirik dan melodi lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan pertama kali saat Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya yaitu Willem van Eldik, sehingga ia pandai bermain biola dan kemudian bisa menggubah lagu. Ketika tinggal di Batavia, pada suatu kali ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman merasa tertantang, lalu mulai menggubah lagu. Pada tahun 1924, lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu, beliau berada di Bandung dan berusia 21 tahun. Dikisahkan sehari sebelum Supratman meninggal, ia berpesan kepada Roky Jem agar lagu Indonesia Raya diserahkan kepada Badan Kebangsaan. Supratman meninggal pada 17 Agustus 1938 di tempat pemakaman umum Kapas, sebelah utara Kenjeran, Tambak Sari, Surabaya dengan nisan yang indah. Yuk kita bahas soal nomor 3. Lambang negara Perancis atau Marianne adalah representasi yang menggambarkan Republik Perancis itu sendiri. Marianne sering digambarkan sebagai seorang wanita muda dengan topi perigian yang melambangkan kebebasan. Topi ini merupakan simbol penting dalam revolusi karena menunjukkan bahwa masyarakat bebas dari kekuasaan tirani. Di atas topi perigian tersebut, ada satu kata yang menjadi semboyan nasional Prancis, Liberté, Égalité, Fraternité, yang berarti kebebasan, persamaan, persaudaraan. Yuk kita bahas soal nomor 4. Udang adalah hewan yang bernapas dengan insang. Pada udang, insang berfungsi menyaring oksigen yang terlarut di dalam air dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen tersebut kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darahnya yang terbuka. Udang membawa air ke insangnya untuk mengambil oksigen terlarut. Oksigen ditukar dengan karbon dioksida melalui selaput tipis pada insang. Oksigen kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui protein dalam darah yang disebut hemosianin, yang membantu mengikat oksigen dan mendistribusikannya melalui cairan tubuh yang disebut hemolimfe. Yuk kita bahas soal nomor 5. Ibu kota Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor yang terletak di Kabupaten Bulungan. Meskipun bukan kota terbesar, Tanjung Selor dipilih sebagai ibu kota karena lokasinya yang strategis di daratan utama, berbeda dengan Tarakan yang terletak di pulau. Masyarakatnya sangat beragam, terdiri dari berbagai suku seperti Tidung, Bulungan, Dayak, Bugis, Jawa, dan suku-suku pendatang lainnya. Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun juga cukup beragam, sesuai dengan keragaman suku masyarakatnya. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Maritim Nasional diperingati setiap tanggal 23 September. Penetapan ini didasarkan pada surat Keputusan Presiden nomor 249 tahun 1964 yang merujuk pada Musyawarah Nasional atau disebut Munas Maritim pertama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
pada tanggal 23 September 1963. Hari Maritim Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi besar Indonesia sebagai negara maritim dan untuk menegaskan kembali jati diri bangsa sebagai bangsa maritim. Yuk kita bahas soal nomor 7. Dol adalah alat musik khas dari Provinsi Bengkulu. Alat ini terbuat dari kayu atau bonggol kelapa yang kuat dan ringan, lalu ditutup dengan kulit kambing atau sapi pada bagian lubang atasnya. Awalnya, dol hanya dimainkan pada saat perayaan Tabot. Namun, seiring perkembangan zaman, alat musik ini juga digunakan untuk berbagai acara lainnya, seperti pengiring tarian adat. Dol dimainkan dengan beberapa teknik, seperti sowena, tempo lambat, tamatam, tempo cepat dan konstan, dan suwari, pukulan 1-1. Yuk kita bahas soal nomor 8. Pulau Seribu Pura merupakan julukan pada Pulau Bali. Pulau ini dikenal dengan julukan tersebut karena kekayaan dan kelimpahan pura Hindu yang tersebar di seluruh wilayahnya, mencerminkan spiritualitas, budaya, dan sejarah yang mendalam. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya dan juga mitosnya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Yuk kita bahas soal nomor 9. Baileu atau baileu diserap dari bahasa Portugis baileu adalah bangunan berupa balai yang mempresentasikan arsitektur vernakular khas Kepulauan Maluku. Bangunan tradisional ini sering dideskripsikan sebagai rumah adat. Baileu memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Bangunan ini adalah identitas setiap negeri di Maluku dan merupakan struktur yang wajib ada selain masjid atau gereja. Baileu berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, sekaligus sebagai balai warga. Ciri utama baileu adalah ukurannya besar dan memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Yuk kita bahas soal nomor 10. Lagu Terima Kasih Kepada Pahlawanku diciptakan oleh Hussein Mutahar. Lirik lagu ini merupakan ungkapan terima kasih kepada para pahlawan Indonesia. Beliau adalah seorang komposer Indonesia yang turut mencipta beberapa lagu kebangsaan lain dan merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia, termasuk peranannya dalam membina Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload, dan pada peraturan yang baru kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.